Now. Oke, selamat pagi, selamat siang ya tepatnya. Kita langsung mulai saja workshop hari ini. Jadi hari ini saya sebagai moderator, sebelum saya memperkenalkan diri saya ucapkan selamat siang, Om Swastiastu, salam sejahtera, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, peserta workshop hari ini masih tetap semangat ya? Hari ini hari kedua. Jadi saya harap masih tetap semangat, jangan lupa karena Anda perlu 3 kali ikut post test supaya dapat sertifikat. Baiklah, perkenalkan nama saya Ayu Sasta, saya salah satu dosen Stikom Indonesia yang akan hari ini memandu acara kita sampai maksimal jam 4, 2 jam ya Bapak dan Ibu. Mohon tetap semangat, standby di laptop Anda. Kemudian hari ini saya ingin mengucapkan juga terima kasih karena atas berkat rahmatnya pada Tuhan Yang Maha Esa kita semua bisa berkumpul di sini. Semoga workshop hari ini dilancarkan. Sebelum saya memperkenalkan pemateri kita pada hari ini, seperti biasa akan ada 2 pemateri. Saya ingin memutar ulang video dari Ketua PKM kami yang kemarin tidak sempat saya putar. Saya akan putar sekarang, mohon ditunggu. Sebagai Ketua PKM Listrik Indonesia. Pelatihan ini bertujuan untuk mengajak Bapak Ibu untuk membuat video pembelajaran sehingga dapat membuat video pembelajaran yang menarik. Pelatihan ini akan diadakan selama 4 hari dengan materi, ada 4 materi yang akan disampaikan, yaitu yang pertama Xbox Bar, yang kedua format factory, Bandicam, dan PowerPoint. Mari Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan ini, dan setelah ini akan disampaikan contoh video pembelajaran sehingga kami harapkan setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu dapat membuat video pembelajaran seperti ini. Adik-adik semua, ketemu lagi dengan Pak Guru. Nah, hari ini Pak Guru akan melanjutkan pertemuan pembelajarannya karena pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang listrik. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Sudah ada yang tahu Pak apa aja yang ada dalam rangkaian listrik? Nah, dalam rangkaian listrik itu terdapat 3 jenis rangkaian. Yang pertama itu rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga itu rangkaian campuran. Dari ketiga rangkaian tersebut, untuk lebih jelasnya Pak Guru akan tampilkan dalam berupa gambar biar kalian lebih jelas. Nah, yang pertama rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara berbaris. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar di slide. Nah, di rangkaian seri ini disusun secara berbaris di mana sumber listrik ketika saklar arus listrik dari sumber listrik akan mengalir melalui lampu pada rangkaian tertutup sehingga lampu dapat menyala.
Itu dia video dari Bapak Edi selaku Ketua PKM hari ini. Kemudian saya akan memperkenalkan materi kita hari ini. Pemateri pertama adalah Bapak Dewa Yudi Ardiana, Eskom MPD. Beliau adalah salah satu dosen di STIKI Indonesia yang mengampu mata kuliah struktur data, mobile programming, dan beberapa mata kuliah lainnya. Beliau dipanggil dengan Pak Dewa Yudi, yang kemarin di hari pertama jadi pembicara pertama. Nah, itu akan jadi pembicara pertama juga untuk hari ini, di hari kedua. Kemudian pemateri yang kedua adalah Bapak Iputu Eka Giri Gunawan, STMT, beliau biasa dipanggil dengan Pak Eka. Untuk waktunya saya langsung persilahkan Pak Dewa Yudi. Suara saya kedengaran jelas? Terdengar? Sudah, jelas. Jelas Sudah ya? jelas. Silakan ya Pak Dewa Yudi. Oke, ya. Waktunya 1 jam ya Pak ya? 1 jam, oke. Ya nanti kan kita bisa atur nanti waktunya. Jadi untuk praktikum dan lain-lain tanya jawab juga, ya kita fleksibel aja. Seperti itu. Boleh. Silakan. Oke, ya. Saya share screen dulu ya. Oke. Nah, sudah terlihat kan? Sudah Pak, sudah. Sudah, oke. Sudah. Terima kasih atas kesempatannya bertemu lagi dengan saya di sini. Ya mudah-mudahan nggak bosen. Ya di sesi hari kedua ini. Nah kemarin kita sudah menggunakan PowerPoint untuk membuat video pembelajaran. Nah hari ini kita akan mencoba dengan menggunakan Xbox Game Bar seperti itu. Kenapa Xbox Game Bar seperti itu? Ini terus terang yang mudah digunakan seperti ini. Karena dia hanya record, stop, record. Nah seperti itu saja. Jadi nggak terlalu banyak setting dan lain-lain seperti itu untuk Xbox Game Bar. Oke, nah hanya saja untuk Xbox Game Bar ini memerlukan Windows 10 yang dimana versinya adalah ada 1903, ini juga perlu yang penting udah update, ada 1909 dan 2004. Ada baiknya Bapak dan Ibu sekalian untuk mengecek versi Windows-nya masing-masing apakah support atau tidak, seperti itu. Oke, mungkin sebentar moderator, mungkin kalau ada suara saya tidak jelas ataupun ada penjelasan yang ini mungkin tolong diingatkan ya. Terima kasih. Oke, siap, pasti Pak. Oke. Nah, bagaimana cara ngecek versi apakah saya disupport apa tidak seperti itu? Mungkin saya ingin tahu versi Windows saya ini disupport sih apa enggak gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian bisa melakukan caranya seperti ini. Oke, caranya adalah tekan Windows, tombol Windows ya, dan huruf R. Nanti di pojok kiri bawah, Bapak dan Ibu sekalian, itu akan muncul menu run. Oke, nah di run itu tinggal ketikkan WINVER. Itu merupakan singkatan dari Windows Version. Kalau sudah, tekan OK. Jadi Windows R, kemudian akan muncul tab run seperti itu, ketik saja WinVer. Nah, setelah itu tekan OK. Oke, kalau sudah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, mungkin akan berbeda-beda dari masing-masing versi dari komputer Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu ya. Kebetulan komputer saya di sini adalah Windows 10 Pro. Kemudian versinya adalah 1903 dengan OS build-nya 18362.836. Seperti itu. Nah, ini dia versinya. Dan di mana versi itu dari Xbox sendiri itu sudah Xbox sendiri sudah di-support. Oke. Nah, nanti kalau masih bingung atau dengan hal ini nanti kita di sesi tanya jawab dan sesi praktik kita akan coba lagi. Oke, ya. Kemudian nah, untuk mengakses Xbox Game Bar itu tidak susah. Shortcut-nya itu adalah Windows plus G.
tombol Windows plus tombol G seperti itu. Dengan catatan ada aplikasi yang dibuka. Oke, mungkin saya jelaskan dulu bahwa Xbox Game Bar ini sebenarnya digunakan oleh gamer untuk merekam dari permainan game mereka awalnya. Kemudian hasil gamenya ini bisa di upload ke YouTube ataupun apa, atau di broadcast, jadi orang bisa melihat seperti itu tujuan awalnya. Cuma kemudian aplikasi Xbox Game Bar ini juga bisa digunakan di aplikasi-aplikasi yang lain. Bapak dan Ibu bisa merekam PowerPoint-nya, mau merekam Word-nya, misalkan ada yang mau mengajarkan gimana cara mengetik dan lain-lain, bisa langsung di Word-nya juga bisa langsung diketikkan seperti itu. Oke, ataupun yang di proses yang lainnya, itu jadi bisa tinggal akses Windows dan G seperti itu. Nanti kalau ketika ditekan, itu akan muncul seperti ini. Ya, jadi, nah yang tab yang paling atas ini, yang tengah atas, itu adalah yang menu utamanya. Nanti di masing-masing di menu utama tersebut, itu akan ada berapa tombol. Nah, tombol yang merupakan shortcut untuk menampilkan broadcast dan capture, audio, performance, Xbox sosial. Kemudian nanti juga paling bawah itu ada setting seperti itu. Mungkin yang penting untuk saat ini adalah di bagian broadcast dan capture. Jadi di broadcast dan capture ada bisa screenshot ataupun merekam videonya seperti itu. Nah, itu yang mungkin yang menjadi pentingnya seperti itu. Oke. Nah, terus kalau Bapak dan Ibu nekan Windows sama G itu nggak muncul seperti ini, ya kira-kira kesalahannya di mana? Nah, kesalahan yang umumnya yang terjadi adalah Bapak dan Ibu bukanya mungkin di desktop yang tidak ada aplikasi yang terbuka. Ketika dibuka ya memang dia tidak akan muncul. Jadi syaratnya memang harus ada aplikasi atau game ataupun apapun yang bisa terbuka seperti itu, baru dia bisa untuk screenshot seperti itu. Atau mungkin Bapak dan Ibu sudah coba buka aplikasi, tapi kok belum muncul juga. Oke, satu hal yang diperlukan adalah, Bapak dan Ibu bisa mengecek di setting. Jadi caranya adalah, nah pada menu start, klik aja. Nah, diklik aja, nanti akan muncul menu seperti ini. Nah, di atasnya itu ada kayak tombol untuk shutdown. Nah, yang nomor kedua setelah menu start itu ada tombol yang kayak gerigi itu. Ya, itu adalah setting. Jadi tinggal diklik aja. Nanti akan masuk ke Windows setting seperti ini. Nah, mungkin tampilannya akan beda ya. Kalau saya mungkin white, dia akan ada di sebelah kiri. Mungkin kalau Bapak dan Ibu mungkin kalau agak lebih kecil lagi, dia akan ada di posisi yang berbeda. Cuma yang dilihat adalah di bagian gaming. Nah, di gaming ini ciri-cirinya adalah, nah ada link, ada kayak bola, ada silang, nah logo Xbox itu. Nah, itu tinggal diklik aja gamingnya. Kalau sudah diklik, nah di sini Bapak dan Ibu bisa lihat, pastikan sekali di game bar-nya ini, jadi ini otomatis akan muncul di game bar seperti itu. Pastikan banget bahwa game bar ini sudah on. Nah, kalau off ya dia nggak akan aktif. Ya pastikan on, pastikan itu sudah on. Nah, kalau sudah on, nanti Bapak dan Ibu bisa untuk mengaktifkan Xbox Game Bar tersebut melalui, nah di sini shortcut-nya kalau mau mengubah juga bisa, tapi secara default itu Windows plus G. Untuk take screenshot Windows plus ALT plus print screen. Kalau mau merecord ya Windows ALT G, ataupun kalau mau stop recording tinggal Windows ALT R. Jadi enaknya di mana? Kalau saya sih senang untuk gunakan shortcut ini, jadi lebih mudah aja. Windows ALT R, tombol Windows ALT R, recording langsung. Jadi walaupun nggak harus Windows G, Windows ALT R dia langsung recording seperti itu. Nah, ataupun kalau Windows G-nya nggak ketemu, tinggal diklik aja start menu. Nah, kemudian setelah diklik, Bapak dan Ibu ketik aja Xbox gitu kan. Kalau nggak Xbox, mungkin Game Bar gitu kan. Atau X saja, nanti kan dia biasanya muncul di luar.
Ya, tinggal di Xbox game bar, nanti bisa akses dari sini. Kalau mudahnya sih tekan Windows plus G, seperti itu biasanya sih langsung aktif. Nah kalau aktif tuh biasanya dia berwarna, dia ada yang biru, ada yang hijau seperti ini, kayak gitu. Oke. Nah untuk merekamnya, kembali lagi yang saya bilang di menu yang awal, yang hanya menu capture ini yang kita akan gunakan untuk membuat video pembelajaran, Bapak dan Ibu sekalian. Nah di sini. Nah, di sini tombol ini tinggal diklik aja. Jadi tinggal diklik dia akan mulai merekod. Kalau mau record juga mikrofonnya, nih pastikan mikrofon yang ini tidak kesilang, tapi muncul tulisannya seperti itu. Oke. Nah, kalau Bapak dan Ibu sedang merekam, nah akan seperti ini nanti prosesnya. Nah, kayak gini. Ini proses kalau lagi ngerekam. Nanti ini akan muncul. Ini menandakan proses sedang merekam. Oke. Proses sedang merekam, kemudian nah di sini akan ada tombol stop untuk stopnya. Tapi kalau Bapak dan Ibu nggak pingin ribet gerakin kursornya biar kelihatan stop, karena kursor juga otomatis akan ke capture. Nah, Bapak dan Ibu bisa menekan Windows ALT-R. Jadi untuk merekam Windows ALT-R lagi, untuk stop Windows ALT-R lagi. Oke, seperti itu. Kemudian hasil rekamannya itu akan ada di folder di video, itu di folder capture. Nah, kalau untuk melihatnya, bisa tekan Windows G untuk menampilkan Xbox gambarnya, karena kalau Bapak dan Ibu tekan klik di luar daripada widget ini dia otomatis akan terhidden seperti itu. Oke, kecuali Bapak dan Ibu tekan pin ini, kan ada di sebelah silang ini ada tombol kayak pin. Nah, di pin itu dia nggak akan terhide, dia akan tetap muncul terus seperti itu. Oke. Nah, di sebelah sini, oke, di sini ada bagian galeri. Ketika diklik akan muncul rekaman-rekaman kita, rekaman-rekaman hasil recording kita. Nah, untuk hasil recordingnya tinggal nanti di open file location seperti itu. Ketika open file location nanti akan ketemu filenya. Tapi secara default itu dia akan ada di ketika Bapak Ibu buka Windows Explorer, itu ada di folder video, kemudian ada di capture seperti ini. Ini misalkan ini contoh yang sudah saya lakukan. Jadi bisa nanti dilihat seperti itu. Oke. Itu. Nah, oke, mungkin itu sharing saya. Mungkin kita akan coba ya untuk melakukan perekaman. Jadi kita akan mencoba untuk melakukan perekaman dari slide ini. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan coba, tapi saya akan demokan dulu seperti itu. Oke. Saya akan akses melalui tekan Windows dengan G seperti ini. Sorry. Oke. Moderator kira-kira muncul tampilan Xbox gambar saya? Belum Pak, masih cuman kotak persegi aja. Kotak persegi? Sama screen recording Xbox gambar baru itu aja Pak. Screen, oke. Latihan hari kedua masih slide yang tadi Pak. Oh, masih slide yang tadi ya? Sebentar. Saya akan atur lagi. Oke. Ntar saya akan tidak di sharing. Sebentar. Oke. Share ke sistem audio. Oke. Pak, saya Windows 7 bisa nggak ya? Kok nggak bisa ya? Windows 10, 10. Supportnya. Seperti itu. Export. Supportnya. Yang disupport adalah Windows 10. Kalaupun bisa diinstal, kemungkinan aktivasinya Xbox-nya nggak bisa. Karena di Xbox sendiri mintanya Windows 10. Seperti itu.
Screen 1. Oke. Masih mencoba kayak tidak bisa. Oke. Yang ini kelihatan, Bu? Kelihatan? Belum. Oh, nggak Pak. kelihatan ya? Kayaknya Xbox Game Bar ini nggak bisa di-sharingkan sepertinya. Sepertinya, Pak. Mungkin diputar contoh yang udah Bapak buat. Oke. Kalau untuk yang ya seperti yang saya jelaskan di slide tadi, ya tinggal lakukan record itu aja. Tekan Windows R, Windows G untuk masuk ke game bar-nya, kemudian kalau mau untuk recordnya tinggal di bagian capture, bagian capture-nya. Kalau untuk jadi tinggal Windows G. Jadi yang ini kelihatan, Bu ya? Yang ini kelihatan, Pak. Oke, kayaknya slide-nya dia di Windows Expo Game Bar-nya nggak bisa di-sharingkan karena dia ketika mau di-sharingkan langsung hide ya. Oke. Jadi ketika Windows G, jadi tinggal ini kan muncul seperti ini. Kursor saya kelihatan kan, Bu ya? Kelihatan, Pak. Oke. Sip. Nah, di sini kan muncul, tinggal tekan yang lingkaran ini, tinggal diklik aja. Ketika diklik, dia akan tampil seperti ini nanti hasilnya. Oke. Kalau sudah, nanti tinggal di stop. Seperti itu. Maka ketika sudah di stop, dia otomatis akan ada di bagian di ini. Kalau ini nggak muncul, tekan yang tombol yang paling pojok sini, sebelum setting. Seperti ini. Jadi, ini bisa. Oke, seperti itu. Oke. Inginnya saya mendemokan, tapi Xbox game bar-nya ternyata nggak bisa di-sharingkan seperti itu. Oke, mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa untuk mencoba game bar-nya. Jadi kalau misalkan ada kesulitan ataupun apa boleh di-sharingkan. Pastikan dulu Windows version-nya Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin nanti kalau mau bisa tanya via chat ataupun nanti difasilitasi oleh moderator untuk misalkan nanya kalau yang bingung untuk menentukan Windows version-nya dan apakah Xbox Game Bar-nya ada apa enggak. Seperti itu. Biasanya kalau Windows G aja kalau diketik itu biasanya muncul ya. Muncul seperti ini nanti. Ini yang widgetnya nggak diklik, tapi kalau widgetnya diklik, nanti dia akan ada di kiri dan kanannya itu kan ada tambahan, seperti itu. Oke, ini yang utamanya. Ini kalau Pak dan Ibu klik di luarnya, dia akan terhide, seperti itu. Atau kalau Windows G-nya nggak mau, coba di start menu, pastikan bahwa ketik aja Xbox Game Bar, seperti itu. Biasanya muncul, atau kalau nggak mau, Game Bar gitu aja. Biasanya pasti muncul, seperti itu. Oke, mungkin Bapak dan Ibu bisa dicoba. Kita diskusi saat di sini dengan Pak Eka. Oke, Pak Eka ada Pak Eka? Ada Pak Dewo. Siap. Oke, ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu bisa dicoba. Jadi kita akan berlatih di sini seperti itu. Oke, kalau teman ada pertanyaan-pertanyaan boleh silakan. Baiklah, terima kasih Pak Dewo Yudi atas sharingnya hari ini. Pak Dewo Yudi masih standby ya, dan pemateri kedua kita juga Pak Eka masih standby. Sekarang saya Bapak dan Ibu silahkan langsung praktek yang sudah siap dengan laptopnya, yang sudah siap dengan programnya. Silahkan ditanyakan langsung. Saran saya silahkan klik raise hand yang ada lambang tangannya di layar Anda, atau Anda bisa chat melalui chat meeting kita. Oke, sudah ada pertanyaan pertama, Pak. Pak Dewo Yudi dulu deh. Editnya gimana nih, Pak, katanya? Oke, dari pertanyaan dari Pak Putu Arimbawa. Nah, untuk editingnya sendiri, kalau dari Xbox Game Bar-nya itu tidak menyediakan. Ya, jadi harus menggunakan editing yang lain seperti itu. Nah, tapi saya akan sharekan cara ngediting pakai tools Windows Photo. Itu yang ada di Windows 10 dan tentunya free. Jadi kita nggak usah nginstal apapun seperti itu. Oke, saya akan coba record dulu
record dulu, kemudian record dulu nanti ngeditingnya seperti apa. Mungkin langsung kita akan demokan seperti itu ya. Oke, lihat Silakan, dulu. Ya. Coba saya masih sedang melakukan recording, mungkin saya akan ngambil 10 ke 15 detik dulu. Saya akan jadikan dia video. Setelah saya jadikan video, nanti saya akan lakukan editing luar foto seperti itu. Oke, ini sudah 20 detik, saya akan stop. Maka dia akan game clip Belum recorder. kelihatan? Belum kelihatan layarnya? Ya, memang karena Xbox Gambar ini nggak di share. Nah, sekarang saya baru akan share sekarang seperti itu. Oke. Nah, ini dia capture. Oke, folder saya kelihatan ya? Folder saya kelihatan, Bu ya? Oke, sudah Pak, sudah. Oke, sudah terlihat. Sip. Nah, di sini limitasi daripada Xbox Gambar itu adalah tidak adanya video editor. Karena memang tidak didesain untuk editor, dia cuma langsung direkam dan kemudian baik itu di broadcast ataupun di rekamannya. Nanti rekamannya bisa diediting menggunakan aplikasi video editor lainnya, seperti itu. Cuma dia memberikan kemudahan untuk screen capture seluruh layar. Jadi tidak select area, tapi seluruh layar. Berapa lama bisa direkam, itu kita bisa atur di setting. Jadi Pak dan Ibu bisa nanti masuk di setting, bisa 2 jam, 30 menit, dan lain-lain. Jadi rata-rata waktu untuk perekamannya. Oke, pengalaman saya ketika ngerekam Zoom, saya contohkan Zoom seperti itu. Jadi ketika webinar, ketika sedang lagi on, gitu, itu akan kerekam, dan tiba-tiba ketika sesi webinarnya itu stop, videonya juga stop. Otomatis videonya stop, seperti itu. Oke, yang paling lama untuk ngerekam itu adalah 2 jam. Seperti itu. Nah, oke, Bapak dan Ibu sekalian, ketika ini video rekamannya, tinggal diklik kanan, kemudian di open with, seperti itu, ini ada foto. Ya. Oke, terlihat ya? Belum, Mbak. Oke, mungkin share-nya yang lain saya. Satu. Masih contoh filenya saja, belum terbuka filenya. Oke. Saya akan dia putus. Oke, yang ini kelihatan? Belum, Mbak. Oh, oke, baru mengakses Xbox Gambar itu ya? Oke. Ya, ini adalah gini, file foto, editing fotonya seperti itu, kan? Ya, oke, file di fotonya. Kemudian di sini ada edit dan create. Di sini di bagian pojok itu ada edit dan create. Oke, tinggal diklik aja edit dan create. Nah, di sini ada macam-macam sih. Trim, slow motion, save photos, draw, dan lain-lain kalau mau ditambahkan. Nah, di sini yang hanya bisa dilakukan itu adalah trim. Trim itu pun nggak bisa di tengah-tengah. Trim itu awal dan akhir gitu. Sama kayak PowerPoint. Jadi mohon maaf kalau Microsoft belum menyediakan yang itu seperti itu. Oke, kalau mau dipotong tengah-tengah, kalau dulu di Microsoft sih ada untuk aplikasi video maker ya, seperti itu. Oh, movie maker. Jadi triknya itu adalah kalau ada yang tengah-tengah, dipotong dulu yang depan, dipotong bagian akhir, nanti tengah-tengahnya baru dihapus, nanti digabungkan depan sama belakang, seperti itu. Oke, kita trim. Oke, kelihatan di sini? Kelihatan, Pak? Kelihatan aplikasinya? Kelihatan. Aplikasinya kelihatan ada lambang segitiga aja yang kayak mau putar itu. Oh ya, ini. Tapi kursor saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, di pojok kanan, pojok kiri bawah saya ada, lihat saya lagi klik lingkaran biru, kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, sip. Nah, di sini ada tanda ini, tanda lingkaran putih ini, itu menentukan awal. Nanti di pojok kanan itu juga ada
untuk menunjukkan akhir. Jadi kita trimnya itu depan belakang seperti itu. Oke, jadi ini saya akan trimnya, kita akan mulai dari sini misalkan. Dari sini saya mulai, jadi trimnya oke. Jadi di sini dimulai dari sini. Kemudian untuk akhirnya saya setting dari sini seperti itu. Oke. Misalkan saya potong depan sama akhirnya. Kalau sudah, di sini ada pilihan save a copy. Jadi tinggal di save aja. Maka dia akan membuat video baru yang hasil potongan kita, potongan depan sama belakangnya seperti itu. Oke. Oke. Udah, itu untuk editingnya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Dewa Yudi. Ini ada pertanyaan lanjutan. Kalau dari Zoom, ini dari Ibu Desa Martini. Kalau dari Zoom mau rekam pakai Xbox, caranya sama dengan saat ini, Pak. Pas mau rekamnya. Sama. Ya. Kalau saya paling senang menekan Windows LTR, ya, dia otomatis akan merekam Zoom yang ya, dia merekam satu layar sih, satu layar itu akan direkam. Kalau Pak Ibu minimize zoomnya ya nggak kerekam zoomnya gitu kan. Paling suaranya juga akan masuk kerekam, suaranya kerekam juga seperti itu. Oke, jadi pastiin layarnya tetap besar ya Pak ya, jangan diminimize yang jelas. Iya. Dia seperti screen capture layar seperti itu. Oke. Bagaimana Bu Desa? Ada lagi atau sudah jelas? Oh, sudah jelas katanya nih Pak. Kalau mau boleh coba, ini kan ada beberapa acara webinar gitu kan. Kalau mau dicoba direkam, coba aja nanti. Kan channel ini juga masih aktif 1 minggu kan, jadi bisa nanti nanya-nanya kan. Saya sudah nyoba rekam kok nggak bisa ya. Oke, kita bisa sharing-sharing nanti di sana seperti itu. Lanjut lagi nih Pak, satu lagi untuk Pak Dewa Yudi sebelum saya ke Pak Eka. Apakah bisa pakai kamera untuk memunculkan wajah kita dari Ibu Nunu Ikhtiar ini? Oke, di Expo Gamer yang baru itu tidak. Mungkin untuk My4 saya sudah coba cari, itu tidak, cuma dia merekam screen aja seperti itu. Nah, nanti kan di video awal kan sudah dikasih tahu tuh kayak model media pembelajaran seperti itu. Nah, nanti ada tools yang lain, setiap tools itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing seperti itu. Ya, kita ini ada limitasinya juga sih. Oke. Jadi untuk kamera belum bisa ya Pak ya, khusus merekam. Layar komputer. Merekam layar dan suara. Oke, baiklah. Sekarang saya mau ke Pak Eka nih. Ini ada yang curhat sih intinya kayaknya Ibu Desa Emi. Saya dapat nyoba, cuman suaranya nggak mau. Nah, gimana nih Pak Eka? Terima kasih Ibu Ayu. Pak Eka jawab, oke silakan. Pak Eka yang istirahat dulu, break dulu, minum dulu. Ya, tapi kalau nanti ada, saya sudah tadi sempat nyoba dan ketemu kok solusinya. Ya, silakan Pak Eka. Siap. Makasih Pak Dewa, saya coba dulu. Suara saya jelas Bu Ayu ya? Jelas sekali Pak Eka, silakan. Untuk suara, tadi di materinya juga di Pak Dewa itu dipastikan untuk mic-nya itu tidak tersilang. Pas sudah muncul widgetnya Xbox Game Bar, ada mic itu di sebelahnya untuk tombol play itu, pastikan itu tidak tersilang, jadi suaranya bisa kedengaran. Mungkin bisa dicoba dulu dari Ibu. Kayaknya Ibu Desa M ini udah jawab jelas gitu, kayak udah jelas nih Pak. Nah, cuman ada lagi yang curhat nih, Ibu Ayun kayaknya ini, Ibu Ayun Wahyuni. Bener-bener saya juga suaranya nggak mau. Curhat lagi. Coba diulang lagi ya Ibu ya, sarannya Pak Eka tadi. Oh, jadi Bu Emi bilang tadi tiap kali record mic-nya off. Jadi Ibu Desa kayaknya lupa on-in nih. Nah, ini ada yang sudah mengucapkan terima kasih Pak Dean Putra, jangan pergi dulu ya Pak ya. Nanti Bapak bilang terima kasih kabur lagi dari workshop ini. Workshop belum selesai ya Pak ya. Katanya terima kasih nih Pak. Sangat bermanfaat infonya, saya akan mencoba mengutak-atik game bar ini setelah instan ulang versi Windows 10, baiklah. Nah, sekarang Bu Desa Emi curhat lagi tiba-tiba off.
kita tunggu pertanyaan selanjutnya ya, Bapak dan Ibu. Sepertinya ini belum ada yang muncul. Ibu Ayun Wahyuni nih, saya sudah coba klik tapi tidak mau unmute. Solusinya gimana nih Pak Eka? Kan unmute. Berapa kali kliknya sih? Terima kasih Ibu Ayu. Untuk settingan mic sudah coba diklik tapi silangnya nggak mau hilang ya? Tetap unmute katanya Pak. Nah itu saya belum pernah ada kasus seperti itu. Coba atau bisa di share screen atau gimana biar kita coba. Ibu Ayun Wahyuni, tolong teknisi kami yang sudah ready bisa dibantu supaya Ibu Ayun Wahyuni bisa share screen. Atau Pak Dewo, kira-kira sebelum share screen apa kira-kira ya? Saya seharusnya sih itu aja sih untuk. Harusnya diklik aja mau ya Pak ya. Kliknya sekali 2 kali Pak. Sekali. Ya, terima kasih. Untuk di bagian rekaman audio, ini saya ada gini dia secara default ada yang merekam cuma mikrofon aja, ada yang nggak merekam yang lain. Saya coba merekam yang ada Spotify-nya kan seperti itu, atau di video-video yang lain. Itu di bagian bagian setting. Sebentar saya akan screen capture, nanti saya akan share di sini. Oke, ditunggu. Sambil saya akan screen capture settingnya di mana, karena tampilan Xbox Game Bar ini nggak bisa di share di. Nah itu dia. Okay. Ya, saya akan. Sebentar ya Ibu Ayun Wahyuni. Ya, saya akan screen capture dulu settingannya, jadi supaya terlihat nanti di mana cara merekamnya. Oke. Oke, Oke, nah ketika Bapak dan Ibu kalian mau mencoba mengcapture, nah di sini apa sih yang bisa saya capture gitu, ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa pilih setting di sini, oke, di setting, kemudian akan muncul window setting seperti ini di Xbox Game-nya. Setelah itu ada menu capturing, ya, capturing seperti ini. Nah, di menu capturing ini, nah Bapak Ibu bisa memilih audio to record-nya. Apakah audio to record-nya hanya dari game plus mic, oke, atau all. Misalnya kan dari game, enable mix, dari aplikasi yang lain, atau dari sistem. Nah, kalau yang dari sistem misalkan tiba-tiba ada notifikasi apa, misalkan nanti bunyinya juga kerekam, tring gitu misalkan kerekam. Atau misalkan pakai aplikasi WhatsApp untuk desktop misalkan, ya dia kan kerekam juga yang lain-lain seperti itu. Nah, di sini juga ada none. None itu adalah disable all audio recording. Jadi kalau ini terpilih, none yang ini kepilih, ya nggak akan bisa ngerekam, semua audio nggak akan kerekam seperti itu. Ya pastikan dulu bahwa audio to record-nya apa seperti itu. Kalau misalkan ingin kasih background ataupun apa, suara background untuk apa, ya bisa diputar, misalnya bisa putar lagu ataupun apa, kedengeran suaranya, pilih opsi all aja. Kalau cuma mau dari mic, pilih opsi yang ini. Oke. Pilih opsi yang ini. Kalau nggak mau ngerekam suara, ya pilih opsi yang ini. Kok nggak ngerekam suara, ya siapa tahu ini kan kasusnya kayak Xbox Game Bar ini sebenarnya kan untuk ngerekam game. Siapa tahu nanti gamenya nggak pengen direkam suaranya atau voice-nya nggak pengen direkam seperti itu sih. Tapi karena kalau kita yang mengembangkan video pembelajaran di sini, jadi tentu audionya harus di recording seperti itu. Oke, itu mungkin untuk ngeceknya. Mungkin tadi bisa dibantu untuk share screen-nya, jadi supaya kita bisa untuk tahu problemnya di mana. Oke.
Oke, terima kasih Pak Dewa Yudi. Ini ada pertanyaan lagi. Bu Ayun Wahyuni tadi sudah coba rekam webinar. Kenapa saya tidak bisa play? Kenapa ya Pak ya? Katanya dia sudah ngerekam nih acara kita ini, tapi dia nggak bisa ngeplay. Saya coba jawab, Ibu. Iya, Pak Itu Eka. apakah tombol record yang bulat itu saat diklik muncul notifikasi atau apa sehingga tidak bisa play? Apakah ada anak muncul notifikasi? Biasanya kalau memang game settingnya itu masih off, saat kita play itu dia muncul notifikasi bahwa game settingnya itu yang masih off dia, Bu. Oh gitu. Bu Ayun Wahyuni tolong dicek lagi Bu ya apakah settingannya sudah on, karena kalau itu masih off Ibu kalau nge-record juga akan gagal. Ini kemudian Bu Nunu juga nanya nih Pak Eka, saya kok susah ya tekan Windows plus G, apa loading laptop tadi sempat record tapi nggak dengar suara. Berarti ini sudah sempat muncul. Kalau Bu Nunu berarti sudah sempat muncul untuk Xbox game bar-nya, cuman dipencet lagi susah seperti itu ya. Bisa lewat menu start itu Bu, di search Xbox game bar, coba dari sana untuk bukanya. Apakah tidak mau juga? Oke, sebentar nih. Pak Eka mungkin bisa lihat di ya. Saya coba buka dulu ini di chat box-nya Pak, itu Bu Ayun ada kirim. Bapak bisa lihat kah? Bisa Bu, cuma saya coba untuk besar ini perbesar kurang jelas gininya. Gambarnya kecil, saya coba klik dulu biar besar Bu. Ya, silakan. Bu Ayun ditunggu dulu ya. Masih dicari Bu, problemnya di mana? Bisa diperbesar? Bapak bisa lihat? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau Bu Nunu sudah aman nih Pak, katanya. Oke, bisa, tapi agak lama munculnya. Oke, yang penting bisa ya Bu Nunu. Untuk Bu Ayun ini muncul notifikasi ini saat buka Xbox atau saat play ya? Sudah bisa katanya sekarang Pak, Bu Nunu? Bukan, Bu Ayun. Oh, Bu Ayunnya. Oke, Bu Ayun. Mana Bu? Mohon di chat box, Bu. Sambil nunggu saat play Pak katanya, saat play. Saat play untuk sebentar. Oke, ini pesan sponsor nih sedikit dari panitia PKM. Untuk yang belum bisa nyoba hari ini, karena versi Windows-nya masih di bawah Windows 10, nanti minggu depan itu masih ada format factory sama Bandicam. Di sana Bapak sama Ibu boleh tanya juga kok tentang materi ini, jadi feel free. Jadi Bapak sama Ibu santai dulu, jangan bingung. Aduh, saya udah bingung nih, saya pengennya Xbox Gimbar nih, kayaknya gampang banget. Tapi karena versi saya masih lama nggak bisa. Jadi Bapak Ibu silakan nanti diinstal sekarang, minggu depan kita ketemu lagi hari Jumat dan hari Sabtu. Bapak Ibu bisa tanyakan di sana setelah pemateri 1 selesai memberikan materi. Begitu ada waktu diskusi, silahkan diskusi di sana. Atau nanti bisa di channel. Jadi Bapak Ibu masuk ke MS Team, itu ada channel-channel, ada yang PowerPoint, ada yang Xbox Gimbar. Bapak sama Ibu masuk ke sana aja, tanya boleh, free, gratis, gak ada bayaran Bapak Ibu, boleh ditanya sesukanya, tapi nanti jawabannya ditunggu ya Bapak sama Ibu, karena nanti ada beberapa yang akan menghandle. Sudah Pak Eka?
Coba ini bisa di-share screen, Bu, untuk Bu Ayunnya. Biar kita coba. Oke. Yang kendalanya. Baik. Oh, sudah katanya nih. Bu Ayun udah, sorry. Bukan, Bu belum, Bu. Ayunnya Bu belum. Nunu yang bilang sudah. Oh, Bu Nunu yang bilang sudah. Boleh Bu Ayun Wahyuni. rekan teknisi yang standby bisa dibantu Bu Ayun supaya bisa share screen karena saat ini masih di lock, Pak, share screen-nya. Oh gitu ya, sorry. Ya, jadi Bu Ayun tidak bisa otomatis ini men-screen share karena kita lock. Rekan teknisi mohon dibantu supaya Bu Ayun bisa share screen. Bu Nunu sudah aman, Bu Erlina sudah bilang terima kasih banyak, masih stay tune ya Bu ya. Workshopnya masih lanjut sampai jam 4 kalau banyak yang nanya, kalau enggak kita akhiri jam 3:30. Oke. Ini sambil nunggu Bu Ayun bisa screen share, ini ada yang nanya nih Pak, ini mirip nggak sih program ini sama KineMaster? Mungkin Pak Dewa Yudi deh yang jawab karena Pak Eka masih fokus sama Bu Ayun ya. Pak Dewa Yudi, sama nggak sih program ini sama aplikasi ini sama KineMaster? Ada peserta yang nanya nih. Bu Erlina kalau nggak salah yang nanya. Mirip nggak sama KineMaster? Oke, saya bantu jawab ya. Nah, untuk yang Xbox Game Bar ini, ya ini kan untuk screen capture. Kalau yang KineMaster itu, ya dia full ada editing videonya. Cuma di sini limitasinya itu adalah tidak bisa untuk editing video seperti itu. Ya, editing videonya itu harus menggunakan foto itu, jadi dia harus di gini, cuma trim depan sama belakang. Itu. Ya. Ada ya. Oke, kita balik lagi nih. Bu Ayun sudah bisa screen share Bu Ayun? Mungkin kalau untuk Bu Ayun Wahyuni, coba buka di Explorer ya. Buka Explorer, cari video, kemudian cari folder capture. Coba buka dari sana. Kalau memang nggak mau juga, itu kan bukanya pakai video. Coba diklik kanan, open with, buka pakai foto. Buka pakai foto. Buka pakai foto, Microsoft Photo, seperti itu. Ya, buka pakai Microsoft Photo. Oke ya. Bu Ayun silakan di onin videonya juga boleh Bu Ayun biar bisa kelihatan ininya masalahnya. Ibu sudah bisa screen share Bu? Oke, katanya mau dicoba dulu nih Pak. Dicoba dulu. Iya. Mungkin diulang lagi Pak, apa tadi yang dibuka Pak, pelan-pelan? Oke, jadi gini, tadi saya lihat sih kalau dari pesan errornya, oke, saya baca ya, can play, jadi tidak bisa dimainkan, either the file move or another app is using it. Jadi pesan errornya itu kan mengatakan bahwa entah filenya ini sudah dipindahkan atau sedang diakses oleh aplikasi yang lain. Ya. Oh, wait Pak Dewi Yudi. Katanya belum nemu settingnya nih Pak. Settingnya sebelah mana katanya nih posisinya? Setting apa ya? Untuk tahu yang tadi itu sudah on atau off itu Pak? Untuk tahu yang on off. Sudah on Pak off. Saya nemu setting waktunya. Setting suara maksudnya Bu? Kayaknya link yang untuk kita tahu apakah kita bisa nge-record atau enggak yang tadi disaranin itu Pak? Kan ada Google apa gitu kalau nggak salah ya, yang di awal. Make sure itu settingnya on sehingga pas kita nge-record bisa. Oh, di Windows settingnya? Windows settingnya. Setting waktunya maksudnya? Setting waktunya. Ini Bu Ayun itu masih nyoba nih Pak. Nah, mungkin karena Bu Ayun nyoba nih, Bu Nunu mungkin ikut nyoba. Nah, Bu Nunu ini justru sekarang yang nggak nemu setting waktunya. Setting waktu, maksudnya apa ya? Setting waktu sebenarnya nggak ada ya Pak ya? Karena tadi udah bilang maksimal 2 jam kan Pak ya? Saya belum menemu setting waktunya. Di setting nggak ada setting waktu. Mungkin ditanya buat
Oh, setting waktu. Oh, waktu recordingnya. 2 jam, 2 jam. Ya Oh, benar iya. ya Pak Dewa Yudi ya. Oke, untuk setting waktunya, oke, itu bisa oke, saya akan share screen ya. Seperti itu. Oke, dan bisa oke, saya buka setting dulu deh. Bu Ayun, apa kabar? Oke, setting waktunya sih bisa 30, 1, 2, atau 4 seperti itu, 4 jam. Saya Bisa 4 belum jam. lama sih, belum pernah sih nyoba selama 4 jam seperti itu. Yang pernah saya nyoba itu adalah 1 jam seperti itu. Oke, saya akan share screen ya. Mudah-mudahan ini bisa di share screen settingan di ini saya. Bu Ayunnya bingung nih Pak, sinyalnya vertigo katanya. Ternyata bukan sakit kepala aja yang vertigo ya Pak ya. Sinyal juga bisa vertigo ini Pak. Oke. Karena mendung ini Bu Ayun. Sabar ya Bu Ayun ya. Ini kalau si sinyal ngambek kita memang susah ngapa-ngapain Bu. Oke. Nah, itu kayaknya si Ibu lagi screen share foto saya malah ini. Ini gimana Ibu? Kenapa foto saya yang di screen share? Sorry di meeting chat. Nanti Badan Ibu kalau mau ngatur waktunya, ya, ngatur waktunya seperti itu berapa lama. Oke, bisa tadi di start, kan pilih setting. Ada yang Windows setting yang tadi, kan ada nih bagian, tadi kan yang saya lihat kan cuma gambar. Nah, ada bagian capture di sini terlihat record disk-nya itu adalah maksimum recordingnya ada 2 jam. Tapi kalau Bapak dan Ibu klik lagi, itu ada opsi 4 jam. Tinggal dipilih apakah mau ngerekam selama 4 jam. Jadi ada 30, ada 1 jam, ada 2 jam, dan 4 jam. Jadi tinggal dipilih, nanti bisa diatur waktunya, berapa lama untuk ngatur waktunya, seperti itu. Oke, kita balik ke Bu Ayun dulu nih. Bu Ayun, apa kabar Bu? Yang tadi bilang vertigo kayaknya Bu Saemi ya. Kita masih nunggu Bu Ayun, mungkin Bu Ayun masih nyoba, tapi ini Bu Saemi bilang nggak bisa mikrofonnya. Mikrofonnya itu yang tadi ya, sepertinya ya Pak ya. Bu Desa Emi, apakah bisa di-chat ulang Bu? Itu mikrofonnya nggak bisa, apakah masih masalahnya tidak bisa di-unmute? Tolong di-chat di meeting chat ya Bu, karena Ibu tadi bilang tetap nggak bisa. Jadi kayaknya Ibunya udah sukses nih screen capture. Oh iya, tidak bisa di-unmute nih katanya Pak. Sambil nunggu Bu Ayun ya. Oh, ini sebentar. Bu Ayun udah muncul nih. Saya sudah coba klik kanan pakai foto, nggak bisa. Kan memang nggak bisa pakai foto ya, Pak ya? Bisa kok, bisa. Videonya foto tuh bisa, foto Microsoft Foto tuh bisa untuk ngeplay MV4 dan gambar. Termasuk kan tadi saya ngeditingnya pun dari foto kan, Microsoft Foto kan seperti itu. Oh. Tetap nggak bisanya seperti apa? Mungkin mungkin dikasih screenshotnya atau apa biar bisa dilihatkan. Tetap nggak bisa, Bu Saemi tetap nggak bisa mikrofon, nggak bisa di unmute seperti itu. Mungkin saya bantu sedikit untuk di Bu Saemi, di settingan yang Pak Dewa Yudi share screen tentang durasi record itu, di bawahnya kan ada record audio when I record a game itu, mungkin bisa di-on-kan juga, Bu. Di yang Pak Dewa Yudi share tadi itu, durasi ini kan. Di sana juga ada settingan audio. Coba di sana di-on-kan juga, supaya bisa di-unmute untuk Xbox-nya. Itu Bu Ayun sudah ini, Pak? Sudah posting gambar? Sudah posting gambar di mid chat, mungkin dicek
Kita fokus ke Bu Ayun dulu ya. Bu Saemi mohon bersabar dulu. Bu Desa Coba kirim screenshot untuk gininya. Ini Pak Swece. Pak Swece mohon bersabar ya. Halo senior, mohon bersabar dulu. Kita masih sama Bu Ayun. Kita masih sama Bu Ayun dulu. Lanjut Bu. Ya. Saya Senior menyimak sabar aja, dulu. menyimak. Oh, menyimak. Iya, soalnya lama ini nggak pernah ketemu ini saya. Nanti lewat WA aja ya Pak Gede Swece. Nomor saya masih disimpan Siap. kan, nggak dihapus itu? Oh, masih. Oh, masih. Sip. Nah, Bu Ayun dulu nih Pak. Oke, ntar dulu. Ada chatnya. Bu Desa Emi sabar dulu mon nggih. Nanti dia di-share sama Pak Dewa Yudi ke Bu Ayun dulu nih Ki. Biar selesai dulu Bu Ayun. Oke. Boleh kalau mau request control juga bisa. Kalau Bu Ayun pingin dicek filenya. Apakah ini satu file aja? Mungkin Bu Ayun Wahyuni mungkin coba di-record lagi. Apakah file yang kedua juga sama? Hasilnya seperti itu. Jadi bagus tuh Pak Dewa Yudi. Bu Ayun coba sekarang nih di-record meeting kita ini. Coba di-record. Dicoba dulu. Kemudian kita balik ke Bu Desa Emi nih. Pak Dewa Yudi. Katanya tolong ditunjukin cara untuk men-setting apa tadi tuh yang disaranin sama Pak Eka ya. Men-setting apa tadi Pak Eka yang Pak Eka saranin cek Coba waktu ya? Share screen ya. Oh, oke, Pak Eka yang share. Silakan. Oke. Sudah Nah, kelihatan. okay. Sudah kelihatan Bu Desa Emi. Label yang di sini supaya bisa di-unmute. Mungkin bisa dicoba untuk Bu Saemi. Oh. Itu nyarinya di setting. Hilang lagi Pak slide-nya. Slide-nya Pak. Sudah Bu. Slide-nya nggak kelihatan Pak. Oh, yang saya share tadi nggak kelihatan? Iya, yang share tadi tiba-tiba hilang. Oh, oke. Bu Desa Emi mungkin bisa dilihat ya slide-nya yang ini yang mau ditampilkan sama Pak Eka. Jadi Ibu klik di sana. Silakan Pak Eka dijelaskan. Sudah ya. Nah, ini bisa dicari di setting, terus di find capture. Itu bisa coba di-on-kan di recorded audio ini, Bu. Ini. Kalau tadi kan kasusnya mikrofonnya tidak bisa di-unmute. Bisa dicoba di sini. Begitu, Bu. Oke. Kata Bu Desa Emi, masuk ke X-bar dulu. Pertanyaannya masuk ke X-bar dulu gitu ya, Pak ya? Untuk di slide yang Bapak tampilkan itu, Ibunya masuk ke X-bar atau masuk kemana? Saya share lagi caranya ya. Oke, ya mohon diulang Pak. Mungkin kelewat tadi. Dari setting. Setting, jadi dia open dulu nih, apa setting Ya, dari sini, dari ya Windows, setting, terus di gaming, terus di capture. Nah, di sini ada audionya, settingan audionya, Bu. Coba di sana dulu. Jadi dibuka dulu nih Xbox Gimbarnya? Enggak. Bukan. Kita setting ini dulu ya, setting ini dulu, di-on-kan audionya, baru dicoba lagi untuk Xbox Gimbarnya. Oke, buka di setting dulu. Bagaimana Bu Desa Emi? Jangan dihilangin dulu, Pak, slide-nya. Oh, sorry. Hilangin dulu. Oke.
Dari sini start, terus setting, kemudian di gaming. Belum kelihatan Pak slide-nya, sorry. Oh, belum, sorry. Saya stop share screen. Stop. Sudah kelihatan sharing saya? Oh, belum. Belum ya? Belum. Nah, ini baru kelihatan. Oke. Kelihatan ya. Mm-mm. Di setting. Nah, di setting Bu. Jadi buka di pojok kiri itu Bu ya. Di bawah setting, kemudian gaming, kemudian di capture. Oh, capture. Oke. Terus di audio, di on kan kedua ini. Oke. Bisa dihilangin dulu slide-nya. Kayaknya Bu Desa Emi baru nyampe di capture. Jadi itu ada pilihan ya Bu. Bu Desa Emi. Kita tunggu dulu nih Bu Desa Emi. Bu Ayun, jangan lupa di-record yang ini ya, meeting kita ini. Di-record dulu. Oh, sudah katanya, tapi tetap nggak mau. Sudah on ya, Bu, semua record auto when I record a game on. Turn on mic on my default when I record, harus sudah on. Itu ya, Pak Eka ya? Ya, nggak mau juga, Bu ya? Sudah, tapi tetap nggak mau. Yakin, Bu Desa Emi? Saya cari dulu ya. Yakin Bu Desa, itu sistem volumenya udah digede nggak Bu? Oh, muncul notifikasi nggak bisa pakai mikrofon. Kalau gitu Pak, muncul notifikasi nggak bisa pakai mikrofon. Saya pernah di laptop saya yang lama, nyoba pakai Xbox Game Bar ini, itu memang mikrofon laptop saya yang rusak, itu nggak mau. Nah, ada kemungkinan di sana juga. Apakah mikrofon untuk laptopnya masih berfungsi? Ya. Kita coba cari lagi. Kalau mikrofon laptop bermasalah nih Pak, bisa ditambahin mic ya? Pakai mic eksternal. Pakai mic eksternal ya? Bisa. Oh gitu. Ibu Desa Emi saat ini apakah ada ini mic eksternal? Mungkin bisa coba pakai mic eksternal. Setelah ini bisa di remote ya. Nah, ditambah lagi Pak. Bisa di remote ya. Nah, apa itu Pak maksudnya? Bu nanya setelah ini bisa di remote screen-nya, Bu. Di remote screen-nya. Sebenarnya Bu Ayun sudah bisa loh share screen dari tadi. Sampai kebalik-balik ini ngomongnya. Oke. Kita nunggu Bu Ayun. Bu Ayun sekarang malah nggak bisa buka game bar. Sekarang malah nggak bisa buka dia, Pak. Sudah juga tapi nggak mau open. Belum bisa juga katanya Pak, tapi nggak mau open. Atau mungkin perlu ditanyain tadi Windows-nya Windows berapa gitu Pak? Dipastiin support apa enggak? Karena sepertinya main-main nih. Sekarang nggak bisa dibuka, terus tadi bisa dibuka. Apa memori juga termasuk salah satu ini Pak? Salah satu pertimbangan kenapa bisa seperti ini? Memori laptop? Pak Eka? Sorry.
Untuk memori sepertinya sih tidak terlalu berpengaruh, Bu. Lebih ke versi Windows di sini, Bu. Oh, oke. Versi Windows ya. Iya. Pak Eka mungkin bisa di-share yang untuk ada berapa masukan, itu memang benar seperti yang diberikan Pak Putu Arimbawo, juga Bu Yare juga tadi ngingetin juga bahwa kalau mikrofonnya nggak berfungsi, coba di settingnya, coba di share screen lagi yang tadi, settingnya, cari di bagian privacy. Start setting, kemudian privacy, seperti itu. Nanti di situ ada app permission, jadi salah satunya adalah mikrofon. Apakah sudah dia izinkan nggak mikrofon ini untuk aplikasi-aplikasi kayak Xbox Game Bar dan lain-lain? Takutnya nanti mikrofonnya tidak di-allow aksesnya, sehingga walaupun mencoba udah diganti mikrofon pun kalau akses di sini nggak diizinkan, jadi nggak bisa seperti itu. Mungkin Baik, terima kasih. Saya coba share screen dulu. Ya, share screen lagi. Karena kadang ini laptop itu suka-sukanya sendiri ya Pak ya. Suka-sukanya dia ngeblok kalau kita nggak bilang elo, suka-suka gue gitu. Saya suka sebel kalau begini. Oke. Sudah kelihatan share screen saya, Bu ya? Iya. Belum Pak, yang kelihatan saya. Oh, sudah Pak, sudah. Sudah, ya. Nah, di sini ada privacy, Pak. Privacy, Pak. Itu di situ ada. Itu udah privacy. Nah, di situ kan ada. Nah, kalau mikrofonnya di bawah. Di scroll aja ke bawah. Nah, itu ada mikrofon. Lihat ke bawah. Nah, oke. Di sini kan on mikrofonnya. Jadi ada beberapa hal yang boleh menggunakan mikrofon kayak kamera, feedback hub. Di sini ada Microsoft Edge, kemudian yang boleh pakai mikrofon. Kemudian ya oke. Kalau Edge juga masih perlu permission seperti itu. Kemudian di bawah lagi, Pak. Oke, seperti itu. Ini ya. Tadi ini Xbox Command-nya sih. Kalau saya sih Xbox Game Bar gitu sih kalau ada di ini. Ada Xbox konsol tapi. Ini untuk Bapak dan Ibu-ibu yang memang belum upgrade ke Windows 10 sambil menyimak dulu ya. Siapa tahu nanti masalahnya sama dengan Bu Ayun. Makanya kita masih fokus ke Bu Ayun karena biasanya kadang kalau mikrofon nggak bisa ya sama juga bohong ya, karena nggak bisa ngerekam. Kalau mikrofon nggak hidup direkam nggak bisa ngeplay sama juga bohong ya. Jadi masih tunggu Ayun bisa dicoba di sini berarti ya. Iya bisa. Nunggu Bu Ayun. Bagaimana Bu Ayun dan Ibu Desa Emi? Bu Ayun dan Ibu Desa Emi. Mungkin ada pertanyaan dari peserta yang lain hari ini. Masih ada. Oh, Bu Ayun masih vertigo nih laptopnya. Oke deh. Oke deh, sabar ya Bu ya, sabar. Ini memang zaman new normal, ini memang bikin normal tapi new itu ya gimana gitu. Baiklah, mungkin ada Bapak Ibu yang lain nih yang mau nanya lagi, mumpung waktunya masih banyak, masih ada 1 jam lagi. Kalau nggak ada kita tutup jam di 3.30. Kita tunggu pertanyaan dari yang lain. Atau Bapak Gede Swece nih mau nanya nih, ini senior kita semua kayaknya ini si Bapak. Harus mau dipanggil senior loh Pak. Bukan masalah uban ya. Bukan masalah uban ya Pak. Bapak malas disemir kali kayaknya itu. Thank you, let's grow. Pak Gede Swece ada pertanyaan Pak? Ada Bu. Gimana kabarnya itu pertanyaan saya tuh Bu. Nah itu dia Pak. Pertanyaannya ketutup chat. Ayo nanya lagi mumpung Bapak bisa. Udah ini. Udah nggak di mute, silakan Pak nanya langsung. Bapak pilih Yudi atau pilih Pak Eka, jangan tanya saya karena saya moderator ya. Dilanjut aja ya. Saya menyimak sekali materinya, luar biasa sekali ya. Ya. Oke, thank you. Thank you. Nah ini suaranya siapakah ini? Ibu siapa? Kerasin suaranya Bu. Tadi kayaknya ada suara kan ya? Suara siapakah itu? Apakah Ibu Ayun atau Ibu Desa Emi?
Tolong diulang lagi. Wah, langsung hilang nih begitu suruh ngulang lagi. Sinyalnya vertigo lagi nih, Pak. Tapi ini Bu Desa Emi ada screen shot ya ini ya di meeting chat, Pak. Bisa dilihat kah? Saya terlalu kecil untuk melihatnya. Kayaknya kata rekan teknisi ini Bu Desa Emi sudah bisa ya. Oke. Pak Eka sama Pak Dewo Yudi bisa lihat ini nggak screenshotnya Bu Desa Emi? Bisa Bu, sudah masuk ke settingan yang tadi saya info itu. On. Oh, di sudah dicoba tapi belum beruntung. Aduh, Ibu kita lagi nggak dia nih, Bu. Mungkin dicoba cek di bawahnya. Ya, di bawahnya mungkin ada nggak aplikasi yang coba dicek lagi di bawahnya. Ikut vertigo. Aduh, Bu, jangan. Vertigo itu berat. Biar Dilan aja yang berat, Bu. Biasa, Bu. Ini new normal. Emang agak-agak ini ya, Pak ya. Di awal memang harus terbiasa ya. Nanti coba beberapa kali. Nanti untuk Ibu Desa Emi sama Ibu Ayun, terima kasih loh sudah antusias sekali. Iya, saya senang kok bercanda. Maaf ya Bu ya. Saya bukannya ketawa loh begitu laptop Ibu vertigo. Biar happy aja Bu, biar seru. Terima kasih loh Bu Desa Emi sama Bu Ayun sudah semangat banget. Nanti mungkin kalau ada masalah bisa share di channel ya Bu Ayun sama Bu Emi. Jangan ragu-ragu Bu Desa Emi. Jangan ragu-ragu, channel masih open sampai 8 hari ke depan. Bukan 8 hari ya jadinya karena kita mau workshop lagi minggu depan, Jumat Sabtu. Nah, setelah Jumat Sabtu, setelah tanggal 6 Juni itu masih kita buka channel sampai 1 minggu ke depan karena Bapak sama Ibu diminta untuk membuat video pembelajaran. Baiklah, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ini Bapak Damon, apa Ibu Damon, mengucapkan terima kasih kepada Pak Dewo Yudi dan Pak Eka. Baiklah, kita lanjut lagi. Nggak apa-apa Bu Ayun, saya juga gaptek kok Bu. Saya juga gaptek Bu, tenang aja. Apalagi new normal ini ya Bu ya, sama-sama ribet, kita sama-sama saling bantu ya Bu Ayun. Kami masih menunggu pertanyaan selanjutnya. Atau saya sapa dulu nih Ketua KGB-nya Bapak Komang. Bapak Komang, ada yang mau ditanya Pak Komang? Halo Pak Komang. Halo Bu Ayun. Ya Pak Komang, ada yang mau ditanyain Pak Komang Sudiana? Tadi pemaparan sudah cukup jelas sekali sih. Mungkin teman-teman di settingnya yang kadang-kadang masih belum oke, karena seperti tadi mikrofonnya yang di setting awalnya belum diminta untuk di-on-kan seperti itu. Benar Pak, karena laptop itu suka ngatur-ngatur sendiri ya Pak ya? Betul sekali. Dan teman-teman yang terkendala pengupdatean Windows 7 ke Windows 10 tidak masalah, nanti akan dibantu oleh tim dari Sticky, ataupun yang belum bisa menginstal tidak masalah, kita bisa menggunakan aplikasi lain, nanti akan diajarkan di pertemuan berikutnya ya Bu Ayu. Ya pasti itu Pak. Nanti itu Pak, curhat-curhatnya itu kan masih ada seminggu nih Pak sebelum workshop yang ketiga dan keempat. Silahkan tolong, semakin banyak curhat semakin bagus, karena nanti kalau channel sudah ditutup curhatnya susah Pak. Makanya kita gunakan kesempatan ini, mumpung teman-teman dari Sticky yang para ahli komputer dan IT bisa memberikan waktunya untuk bantu guru-guru di Denpasar khususnya. Dan sebenarnya ini juga teman-teman dari seluruh Bali sudah ada, bukan nggak cuma di Denpasar aja. Oh iya ya. Ini loh Bu Desa Emi, mungkin belum jodoh sama X Gambar, mungkin jodohnya sama yang Bandicam sama Format Factory Bu. Sabar ya Bu Desa Emi. Oke, dari Pak Sandi Solo, mantap sangat membantu. Thanks sudah mengajarkan saya, bukan vertigo, bukan saya yang ngomong loh Bu Desa Emi ya.
Itu Bapak nih, Bapak Sandi Solo bilang bukan vertigo. Ya jangan ikut vertigo ya Pak Sandi ya, please. Cukup Bu Emi aja, cukup Bu Desa Emi aja. Baiknya, oh jodohnya lebih keren lagi Bu Emi. Jodohnya yang paling keren deh buat Bu Desa Emi. Ayo pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Terima kasih luar biasa untuk kami para Gaptek Mania. Ibu nggak tahu aja kalau saya juga awalnya parah, Bu. Saking sering nyoba ya. Pak Eka, setuju ya Pak Eka ya? Kita harus rajin nyoba ya. Karena kita baru bisa ini lanjut ke yang lain. Lanjut ke yang lain. Enggak kok, enggak gaptek Bu, enggak gaptek, tenang aja. Ibu enggak gaptek, cuma belum terbiasa. Ini Pak Gede Swece muncul lagi, apa kabar Pak? Mau nanya Pak? Oh di mute. Oh nah ngomong lagi nih, ayo. Bapak yakin nggak nanya? Jangan nanya saya yang jelas. Sorry muncul sebentar ngambil dokumentasi. Oh gitu, baiklah. Foto saya sudah yang paling bagus ya Pak Gede Swece ya. Jangan posisinya aneh-aneh di foto ya. Mau perbaiki tempat duduk, mau diulang lagi teksnya? Oh iya silakan. Mau rapiin rambut dulu deh. Oke. Pak, biar bisa senyum 1, 2, 3 gitu. Oke, sip ya. Oke, tambah ganteng aja Pak. Oke, 1, 2, 3. Shoot. Oke, thank you. Oke. Terima kasih Pak. Pak Swece itu nggak suka pakai semir Pak, dia sukanya natural. Untuk kamera yang pertama untuk kamera. Maaf ya rekan-rekan yang lain. Ya dari Bu Ayun diulang nyari privasinya. Jadi di setting kemudian privasi. Di share screen lagi Pak. Ya, share screen lagi Pak Eka. Pak Eka. Semangat Bu Ayun. Oke, siap. Saya share screen dulu. Ya, nyari privasinya. Bapak Ibu yang lain jangan kabur dulu ya. Nanti kita mau ada session foto nih di akhir acara. Biar nggak Bapak Gede Swece aja yang ambil foto. Nanti kita rame-rame ambil foto. Sebagai bukti nih Bapak Ibu hadir di pelatihan kami hari ini. Jadi tolong standby di sini sampai akhir acara. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, nanti kita akan tutup di jam 3:30. Kalau masih banyak pertanyaan, kita akan perpanjang sampai jam 4. Jadi tolong standby. Stay tune kalau bahasa kerennya radio. Karena kita nggak di radio, jadinya stay on. Stay on, jangan kabur dulu. Mau minum boleh. Oke, saya share screen dulu ya. Silahkan Pak Eka. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Nah, itu ada di setting, terus di privasi. Kemudian di mikrofon. Nah, bisa dilihat ya, Bu ya? Saya sudah lihat, Pak. Ya. Untuk yang Bu Ayun ya, pertanyaan tadi ya, sudah bisa dilihat, Ibu? Bu Ayun. Belum kelihatan di Bu Ayun katanya. Tunggu ya Bu, mungkin perlu waktu sedikit lagi. Tapi di Bu Ayu, di Bu Sasta sudah kelihatan ya? Sudah. Di saya sudah kelihatan Pak. Sudah kelihatan jelas sekali. Bu Ayun bagaimana? Masih nunggu Bu Ayun nih. Mungkin sinyalnya agak bermasalah, Pak. Soalnya ini mendung. Sudah mendung lagi. Semoga tidak hujan nih, biar sinyalnya nggak ambiar ini. Ini kalau hujan, sinyal bisa ambiar semua ini. Bu Ayun, apa kabar Bu? Sudah kelihatankah slide share-nya Bu? Screen share-nya? Oh, sudah. Tolong diulang katanya Pak, dari mana? Dari depan, siap. Bu.
Yang dari depan itu, Pak. Yang dari Bapak klik paling depan banget. Sebentar ya, Bu Ayun. Dari depan, Bu, dari posisi laptop tidak ada apa-apa. Nah, sudah kelihatan, Bu? Kayaknya lebih ke depan deh, Pak. Dari awal kayaknya yang diminta. Ya, ini sudah kelihatan folder saya ya. Dari depan, Pak, dari depan. Nah, dari sini. Dari setting. No. Lebih ke depan lagi. Mundur. Iya, ini. Oh, sudah. Iya, di sini kelihatan kan? Folder saya sudah kelihatan ya. Nah, depannya itu di pojok kiri bawah, di menu start itu, terus cari. Menu startnya nggak kelihatan, Pak? Iya, memang nggak kelihatan di share dia. Oke. Diklik di pojok kiri bawah, akan muncul menu setting ini. Kelihatan, Bu ya? Settingnya nggak kelihatan, Pak? Mouse-nya kelihatan ya, setting. Mouse-nya aja yang kelihatan. Settingnya tapi nggak kelihatan. Di start menu, diklik aja muncul setting. Nah ini. Beda yang muncul, Pak. Yang muncul beda, Pak. Okay. Beda. Saya ulang ya. Diulang, Pak. Yang muncul beda, Pak. Close aja yang ini. Oke, sudah kelihatan, Bu ya, desktop saya? Sudah, oke. Sudah, Pak. Oke. Nah, dari sini, di start, terus di setting. Setting, Bu Ayun, tolong diperhatikan ya, Bu. Sudah muncul ya settingnya? Sudah, Windows setting udah muncul, Pak. Kemudian ke menu privasi. Oh, sudah, Bu. Oke, Bu Ayun. Sudah ya, Bu ya? Lanjut, Pak, lanjut. Ke mikrofon. Nah, ke mikrofon. Bu Ayun sudah? Sudah sampai mana, Bu Ayun? Sudah dicek allow application to access your microphone? Sebentar ini Bu Ayun jawab sudah Bu sampai mana ya? Siap, untuk on mic yang mana? Untuk on yang mic itu Bu, yang di atas ya Pak Eka ya? Iya, yang ini. Ya, perhatikan kursornya Bu, kursornya Pak Eka. Coba matiin dulu deh Pak Eka. Nah, kalau off begitu Bu Ayun. Nah, sekarang dihidupin Pak. Oke, ditunggu dulu Pak Eka. Bu Ayun sudah ketemu kah? Apa mungkin tampilan laptop beda-beda ya Pak ya? On mic dan video bisa bersamaan Pak? Tanya Bu Ayun. Pak Eka? Pak Eka, kayaknya masih mute nih Pak Eka. Pak Eka? Saya nggak dengar suaranya Pak Eka. Halo Pak Eka. Pak Eka nggak ada suara Pak. Pak Eka, suaranya Pak. Halo. Sudah jelas ya? Sudah jelas katanya. Pak Eka, apa suaranya nggak ada Pak Eka? Oke. Masih dicek. Sudah jelas nih katanya dari Bu Ayun. Rekan-rekan yang lain, ada 30 peserta ini. Apakah ada pertanyaan lagi? Kita masih ada waktu. Jangan masih fokus sama Vertigo aja ya Bu ya. Sekarang suaranya Pak Eka nih Vertigo Bu. Baik, ayo rekan-rekan yang lain, kalau tidak nanti akan kami tutup acara ini. 6 menit lagi kalau tidak ada pertanyaan, saya tunggu lagi. Oke, silakan Pak Eka, nanti join lagi ya Pak ya.
ada trouble sedikit dari Pak Eka. Rekan-rekan yang lain, rekan-rekan pelatihan yang lain, Bapak Ibu guru yang sangat kami hormati. Ini ada Pak Dian Putra nih. Semakin gregetan jadi ingin ketemu tatap muka dan bisa mencoba pelatihan langsung sampai bisa. Berdoa ya Pak ya, si COVID ini cepat pergi. Aduh, ini kayak corona ini bikin kita cuman online, nggak bisa tatap langsung. Biasanya kita tatap langsung ya Pak Dewa Yudi ya. Biasanya kita langsung datang. Ya, betul. Ya, sudah. Sudah ya. Pak Dewa Yudi ya, Pak Eka ya. Biasanya kita langsung tatap langsung ya, pelatihan ya. Ini karena si COVID yang nggak mau kabur. Iya, mengutip dari bukunya Renal Kasali yang judulnya The Great Shifting, di situ juga jelaskan bahwa apakah bisa pendidikan online itu menggantikan seluruh pendidikan? Jawabnya sih enggak, karena apa? Keep touch guru itu masih diperlukan, gitu kan? Sentuhan guru, ya. Sama kayak Prof. Eko Indrajit juga dalam webinarnya juga sempat mengatakan ketika ada siswa, jadi kalau siswa itu disemangati oleh gurunya dibandingkan disemangati oleh robot, ya itu dia akan lebih semangat ketika gurunya bilang, oh iya semangat, masih bisa gitu kan. Daripada robot bilang, ayo semangat, kamu bisa, kan beda seperti itu. Data ya, jadi, Pak ya, nadanya. Ya, guru itu tidak akan tergantikan. Mungkin nanti yang perannya mungkin yang akan seiring dengan kemajuan zaman yang akan ada tambahan peran atau berbeda peran seperti, tapi tetap keep touch guru itu ada. Guru itu tidak akan hilang walaupun ada online dan lain-lain. Guru itu pasti akan selalu ada. Ya, setuju. Pak Den Putra tenang aja, nanti kalau COVID ini sudah aman walaupun prediksinya masih lama ya, 2 tahun katanya, 2 tahun lagi Sticky ke sekolah Bapak deh. Spesial deh buat Bapak, info aja sama panitia, kita dengan senang hati melatih langsung ke sana. Kayak lebih happy juga ya Pak ya, kayaknya lebih gampang gitu kalau kita praktek langsung, tapi ya efeknya corona mau bagaimana, kita harus berusaha nih new normal, pokoknya positive thinking aja. Pak Edi Hartono, error punyanya Bu Desa Emi, baiklah Bu Desa Emi, bagaimana kalau kita ulang lagi, jangan vertigonya disebut-sebut dulu Bu. Ngambek mungkin laptopnya, Bu. Tetap semangat Bapak Ibu guru hebat. Yes, guru-guru KGB ini memang keren-keren banget. Kami senang sekali bisa bersinergi dengan rekan-rekan sekalian. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Pak Swece, gini Pak Swece resen. Mungkin ada mau bertanya, ada disampaikan Pak Swece. Nah ini udah muncul master. Master. Tanya aja langsung Pak. Jangan kayak gitu, jangan. Oke, mohon waktunya sebentar ya. Mohon maaf Niki, aduh janganlah. Master aduh saya masih belajar banyak ini dari Pak Dewo, dari Bu Sasta. Kan saya bahagia bisa menjahili Bapak, Pak. Oke, ini apa namanya, dari materinya luar biasa sekali dari kemarin, benar-benar pemilihan materi yang step by step dari tangga terbawah pelan-pelan kan itu ya. Kemarin dari PowerPoint, kemudian sekarang dari Xbox. Mungkin di luaran belum banyak yang membahas yang ini kan gitu kan. Nah, dari 2 materi ini dari kemarin kita yang simak adalah bagaimana kita melakukan screen capture kan begitu ya. Oke, yang enggak tahu ini untuk materi yang akan di 2 hari lagi di pertemuan di bulan Juni. Tanggal 5 dan 6, kalau tidak salah ya. Benar Pak. Ya. Apakah itu akan ada proses editing atau bagaimana, atau mungkin istilahnya post processing? Karena kita yang melihat dari teman-teman guru sih yang kebanyakan mungkin proses screen capture untuk merekam proses di layar oke lah. Nah, cuman yang perhatikan teman-teman mungkin menunggunya itu adalah proses bagaimana sentuhan akhirnya atau post processingnya. Dari mungkin contoh-contoh potongan-potongan gambar seperti tadi kita menggunakan Xbox itu kan tidak harus 2 jam kita rekam, ya mungkin kita rekam per 15 menit atau ada yang teori yang sempat kita diskusikan itu adalah buatlah sebuah video yang tidak lebih dari 10 menit supaya orang tidak bosan untuk menonton. Benar. Nah, bagaimana kita membuat potongan-potongan gambar seperti itu, misalnya kita ambil 5 menit, setelah itu minum lagi, 5 menit minum, nah setelah itu digabungkan.
ya di post processing. Mungkin itu yang bisa diusul yang mau belajar juga. Mau belajar, mungkin di pertemuan tanggal 5 dan ke-6 bisa ditambahkan itu dari teman-teman yang sangat luar biasa ini di Sticky nih. Saya jempol saya di atas cuma 2, di bawah lagi 2. Nggak enak ngangkatnya gitu ya. Luar biasa sekali ya. Mohon ini dilanjutkan pengabdiannya kepada teman-teman guru. Saya seorang guru ya. Jadi guru banyak sekali. Jadi ini hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh kita di pembelajaran di tingkat SMP, SD, SMP, SMA, SMK, nah seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Itu mungkin bukan pertanyaan ya. Pertanyaan juga sih, nanyanya apakah di 5 dan 6 itu ada post processing apa enggak gitu. Pertanyaan flash ide. Ya. Oke. Ya itu kira-kira. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan ya, salah kata. Lanjutkan, semangat teman-teman. Oke, terima kasih. Pak Dewa Yudi dulu yang menanggapi, habis itu Pak Eka. Oke. Ya, mungkin terima kasih kepada senior saya ini. Ya karena Paknya duluan gabung Sticky dulu daripada dengan saya gitu kan. Saya juga banyak belajar di Pak Swece juga. Sama itu. Pak, senior dia ya. Pak. Kita kan setiap akhir pekan kadang-kadang ketemu Pak ya, sebelum corona Pak ya. Sebelum corona. Iya, terima kasih banyak Pak masukannya terkait ini. Memang proses, jadi kan ini kan di awal kayak menyiapkan bahan, nah ya, untuk editingnya yang mungkin belum, tapi itu masukan banget bagi kami. Jadi untuk materi yang 5-6-nya mungkin untuk menyiapkan ya lebih ke ya post processingnya seperti itu gitu. Okay. Ya, okay. Pak Eka, ada yang mau ditambahin Pak Eka? Ya, ini sih kalau yang sepengetahuan saya di 4 materi ini memang lebih ke cara merekam videonya. Nanti mungkin di kegiatan berikutnya bisa kita laksanakan untuk mengediting video dari hasil-hasil yang kita buat seperti sekarang ini. Lebih fokus dari aplikasi-aplikasi editing videonya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Swece. Baiklah. Sebentar, saya mau jawab Pak Putu dulu. Pak Putu jadi fotoan. Pak Komang benar Pak, jadi fotoan, jangan kabur dulu. Ini saya mau bocorin dikit rahasia workshop hari ke-3 dan ke-4, Pak Gede Swece. Tenang aja, itu ada di hari ke-3 dan ke-4. Nanti akan ada pilihan nambahin kamera tuh pas kita ngomong, kayak contoh yang di video ketua kita Pak Edi. Jadi ada Bapak yang ngomong tuh, sama nanti ada slide share di sebelahnya. Nanti itu dijelasin bertahap. Sama pembicara hari ke-3 dan ke-4 gitu. Oke Pak Swece ya. Jangan di-mute dulu. Oke, sip. Oke, baiklah. Jadi kayaknya kita sekarang session foto aja ya. Mohon rekan teknisi di slide share supaya semua foto ada. Nanti dihitung 1, 2, 3. Nanti saya yang menghitung 1, 2, 3. Mungkin ada rekan teknisi juga yang ikut ini. Ya, silakan fotonya videonya di on kan ya. Ya, videonya di on kan dulu semua rekan-rekan, tolong. Oke. Baru 6 orang nih. Mana lagi ini yang lainnya? Yang lainnya kemana? Yang lainnya kemana ini? Oke. Satu, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Yang lain dong. Ditunggu. Yang lain. Oke. Oke, kita masih nunggu yang lain juga. Baiklah. Masih sedikit ya rekan-rekan kita. Tolong di-on-in videonya, Bapak Ibu sekalian.
Ya, di on kan, jadi biar bisa. Biar cepet. Masih pada make up-an teman-teman ini kayaknya. Ayo ibu-ibu cantik, udah cantik kau Bu. Yuk. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baru 9 orang nih. Ayo Pak Ari, wajahnya mana? Moderator hari pertama, ayo. Ya udah nyala loh ini. Baru kelihatan nih. Ini Bapak moderator hari pertama nih. Kemarin nggak fotoan soalnya ini. Tadi loh. Pak Ari, belum wajahnya semua loh itu full. Ayo Bapak Ibu sekalian, tolong dong. Videonya dihidupin. Kita ambil segini aja nih ceritanya. Kita coba ambil dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Masih 9 orang aja ya? Masih gimana ini? Pak Komang Sudiana, kita tunggu rekan-rekan yang lain Pak Komang atau bagaimana Pak Komang? Waktunya sudah mau habis. Teman-teman bagaimana yang lain? Karena masih make up mungkin ibu-ibunya. Saya sih asik-asik aja nunggu Pak. Saya sabar nunggu orang-orang make upan. Saya kan cewek juga. Kita tunggu ya Pak ya, 5 menit lagi ya. Atau mungkin kita umumkan besok biar make up dulu biar difoto udah ready. Kan ini kan spontan tadi. Jangan-jangan tadi sambil nulis nilai rapot ya Pak ya? Iya. Oke. Rekan teknisi dibantu foto juga ya. Saya juga sudah mengambil foto. Ini masih oke, kita nunggu lagi nih. Kita tunggu 5 menit lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita tunggu lagi ya Pak Komang ya. Terima kasih sekali loh. Ini rekan-rekan guru sudah meluangkan waktunya karena sepertinya gosip terbaru masih sampai Januari ya Pak ya, baru mulai. Jadi 6 bulan ke depan kayaknya bener-bener nih Bapak-bapak sama Ibu-ibu harus buat video pembelajaran biar muridnya yang kangen sama suara gurunya, sama wajah gurunya terobati. Ya betul sekali. Karena belum ada kepastian dari Kemendikbud juga. Tahun ajaran baru akan dimulai bulan Juli, tapi tahun ajaran baru yang dimulai bukan kegiatan di sekolahnya. Benar. Dan barusan ada info lagi bahwa rekomendasi dari KPAI bahwa di sekolah hanya 4 jam saja katanya rekomendasinya. Setelah itu pulang dan bergantian, ada shift-shiftnya. Kita lihat saja bagaimana kebijakan ke depan. Siap-siap kita sudah, sepertinya dengan adanya pelatihan ini, teman-teman guru sudah siap dengan new normal. Nah, akan kita, ya. Cuman itu emak-emak masih pada nyinyir Pak di medsos, katanya nggak mau nyekolahin anaknya, biar anak saya tinggal sekolah, tinggal kelas aja katanya, pokoknya nggak mau Juli ini. Gimana tuh Pak? Ya, sepertinya para orang tua juga kesulitan untuk menangani anak-anaknya di rumah karena selama ini kan guru-guru yang membantu mendidik mereka sekarang full di rumah. Orang tua juga pada stres, pada komplain kadang-kadang. Kenapa anak saya susah banget diajarin ya? Guru-guru semuanya strong sekali gitu. Mereka capek ngajar anaknya, curhat, tapi begitu disuruh anaknya sekolah pada nggak mau gitu ya Pak ya? Iya. Iya. Ya udah, orang tua memang selalu menang Pak, wes sudah Pak. Salah satu orang tua selalu menang, orang tua mengeluh balik lagi ke pasal 1 gitu ya Pak. Iya betul sekali. Aduh, ini juga mahasiswa pada protes loh. Gimana Pak Ari? Sekarang fokusnya sembako soalnya. Iya, fokusnya masih ekonomi ya, sama sembako. Iya, pokoknya itu deh Pak, kayak buah si malakama. Ya, betul sekali Bu. Mau sekolah, orang tua takut anaknya kena COVID. Diam di rumah, pusing ngurusin, apalagi kalau anaknya lebih dari 1 Pak. Ya betul, ya betul sekali.
Habis itu beda Wah, kelas. ini curhat ibu-ibu ini jadinya. Curhat jadinya Pak. Ini saya sudah nunggu 1 menit lagi nih, ibu-ibu cantik, tolong dong. Udah cantik kok Bu. Sekilas Oke, aja. ya. Oke, Ya. ini Ibu Prameswari, Ibu baru kelihatan kacamatanya sedikit aja Bu. Nah, oke. Sudah cantik Bu. Pak Ari nggak kelihatan loh Pak, Bapak kelihatan dagu saja. Oh, sudah cantik-cantik semua ibunya ini. Iya, Bapaknya cantik-cantik. udah ganteng pastinya. Guru-guru KGB-nya cantik-cantik sama ganteng-ganteng. Kita foto lagi ya. Kita tunggu lagi Pak Komang atau gimana? Saya serahkan sama Pak Komang aja. Sudah cukup waktunya. Oke, baiklah. Kita ambil lagi sekali. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih banyak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih kepada pemateri pertama Bapak Dewa Yudi dan pemateri kedua Bapak Eka. Saya mengingatkan kembali untuk post testnya Ibu, Bapak, jangan lupa diisi. Karena itu bukti kehadiran ya. Jangan sampai Bapak udah nongkrongin kami nih 1,5 jam lebih atau yang sudah mulai dari awal-awal lupa isi post test. Malah nanti tidak terdaftar. Jadi yang sudah 2 kali, memang syaratnya 3 kali ya Pak ya, tapi ikutin semua karena hari ketiga dan hari keempat itu beda dan pasti ilmu yang dikasih juga nambah. Jadi kita memang ngasihnya secara bertahap, soalnya ya biasalah Pak teknologi, kalau kita bukan karena gaptek atau nggak tahu ya Pak ya, saya lebih cenderung mengatakan karena tidak terbiasa. Jadi terima kasih sekali, jangan lupa post testnya, saya mengingatkan untuk terakhir lagi. Kemudian yang masih ingin bertanya silakan, channel masih dibuka sampai 14 hari ke depan. Jadi sampai minggu depan masih silakan tanya, jangan lupa tanya di channel masing-masing ya Bu. Nanti tanya Xbox Gamer, jangan nanya di PowerPoint ya Bu ya, nanti jawabannya beda. Oke. Post test nanti pasti di-sharing sama rekan kami, Ibu Mary atau Ibu Kompiang. Jangan lupa workshop selanjutnya hari Jumat tanggal 5 Juni 2020, waktu masih sama, jam 2 siang. Mohon login, join 1 jam sebelumnya ya, kalau supaya tidak ada kendala teknis lagi. Dan mohon yang ada pertanyaan tentang PowerPoint ataupun Xbox Game Bar, tolong silahkan diinstal dulu, upgrade dulu Windows-nya. Kita sekarang mainnya sudah Windows 10 ke atas. Untuk lebih spesifik silahkan tanya di channel Windows 10 dengan spesifikasi apa, karena ada spesifikasi tertentu yang Windows 10-nya juga nggak bisa dipakai. Baiklah, terima kasih semuanya. Saya ucapkan Parama Santi, Om Santi, Santi Om. Terima kasih, silahkan leave group. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih.